Umat dilarang membicarakan tentang politik. Tahu nggak? Gitu kan. Nggak tahu. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, Kristen Ambon membantai Muslim Ambon dan Poso. Kristen Serbia membantai Muslim Bosnia, Buddha Myanmar membantai Muslim Rohingya, Hindu India membantai Muslim Kashmir, Yahudi Israel membantai Muslim Palestina, Syiah Suriah membantai Muslim di sana. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Tak ulang ya. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, Kristen Ambon membantai Muslim Ambon dan Poso, Kristen Serbia membantai Muslim Bosnia, Buddha Myanmar membantai Muslim Rohingya, Hindu India membantai Muslim Kashmir, Yahudi Israel membantai Muslim Palestina, Syiah di Suriah membantai Muslim-Muslim yang ada di sana. Tahu kenapa? Ngos jongos, serbazer, kiai, gus-gus, tatat, bib-bib, terdokter, pra pengacara, bong cebong, siapapun Anda yang anti politik. Nggak mau politik, Kenapa? Balik ke sini. Kenapa? Karena Muslim dilarang dakwah politik. Karena Muslim dilarang ngomong politik. Karena Muslim otaknya dicuci, brainwash. Ya, digiring otaknya orang-orang Muslim untuk membenci politik, buta politik, nggak mau politik, antipati dengan politik. Makan itu liberal, makan itu sekuler, makan itu nasi pecel tuh, makan itu nasi rawon tuh, makan K-pop itu. Apalagi? Makan itu Nusantara itu. Apalagi? Nggak mau politik Nanti kalau anakmu yang dibantai baru tahu rasamu nanti. Kenapa itu terjadi? Karena Muslim dilarang ngomong politik, Islam dilarang ngomong politik oleh kapitalis global, oleh konspirasi global. Kalau orang Islam kiai dakwah bab datang bulan aman, dakwah bab nifas aman, dakwah bab istihadah, darah nifas, istihadah, darah mens aman. Kalau dakwah bab doa makan, bab wudu, bab toriko, bab air, bab suci macam aman, bab sholat aman. Kalau ada kiai dakwah bab lucu-lucu, ngelawak-ngelawak, ini sekarang ada program nyari dai yang lucu. Pokoknya mau Habib, mau Gus, mau Kiai, mau Ustadz, kalau dakwahnya lucu, nggak nyentil politik, itu akan di backup. Itu akan diviralkan, akan dibiayai, akan didanai bila perlu, supaya viral. Yang penting nggak ngomong politik. Nah, jadi kalau Anda Kiai, Ustadz, Habib, Gus, yang bosan melarat, bosan miskin, bosan jadi orang nggak viral, pengen viral, ceramah yang lucu. Nggak usah ngomong politik, kamu viral. Nah, viral di mana? Nah, itu persoalan lain. Ya, viral di kaum sekuler, liberal, penjilat-penjilat itu. Kalau ada dakwah ngomong politik, panas kupingnya. Oke, lanjut ke sini. Kenapa? Karena Muslim dilarang dakwah politik, sehingga umat Islam tidak tahu tentang tipu daya musuhnya dan menjajah semua negeri kaum-kaum muslimin. Tiap kali ada umat yang sadar pentingnya memahami politik dan mulai membicarakannya, maka langsung saudara seimannya menekan dan melarangnya. Sudahlah, jangan ngomong politik. Sudahlah, Ustadz itu ya Ustadz aja, ngaji yang dingin, ngaji yang damai, yang sejuk. Jangan provokator, jangan menebar kebencian, jangan ghibah, jangan fitnah. Ustadz kok politik aja. Emang kamu ustadz apa politikus sih? Amit-amit cabang bayi yang gila nih, menjijikkan. Tapi saya dulu di posisi itu. Dulu saya di posisi itu. Tapi sekarang jijik. Lihat manusia-manusia kerdil, manusia-manusia melempem, manusia-manusia tempe otaknya, tahu otaknya. Maunya cari yang lucu-lucu, maunya cari yang dingin-dingin. Nyemplung ke freezer sana.
biar dingin otakmu, biar beku sekalian. Padahal, saya lanjut ya. Semua musuh Allah berpolitik. Nah, rungokno iki. Kalau ada orang ngomong politik, tidak boleh. Ustadz kok ngomong politik? Padahal semua musuh-musuh Allah berpolitik. Padahal semua musuh Allah menjalin persaudaraan di antara mereka. Semua musuh Allah melupakan perbedaan besar di antara mereka. Kafir-kafir, harbi, cukong-cukong, bandar-bandar, mbokne ancuk dobol kabeh iku. Penjara-penjara, perampok-perampok, maling-maling, munafik sekuler, kadrun palsu maksudnya ya. Kalau kampanye tok kadrun ya. Selesai kampanye Firaun. Mereka semua berpolitik. Jadi kalau Habibnya rezim boleh berpolitik. Kalau kiainya penguasa boleh berpolitik. Karena mereka bisa dibeli. Ayatnya, hadisnya khusus yang mementingkan kepentingan perut politik mereka. Nah, kalau di luar oposisi jangan ngomong bab kenduren aja lah. Takut tak jejak matamu kok kapok kon. Semua musuh Allah tidak hanya beribadah, tapi mereka mengatur rencana jahat agar kaum muslimin buta terhadap politik. Lihatlah apa yang kita kerjakan. Ibadah saja, kerja saja, belajar saja, amar ma'ruf saja. Maka tidak heran jika umat Islam mudah sekali dikoyak bagai sumbu pendek, mudah sekali diadu domba dan mudah sekali dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Pahami dulur, politik yang kita bicarakan bukanlah politik praktis. Politik yang kita bicarakan adalah wujud kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Politik yang kita bicarakan adalah memerangi kezaliman setiap penguasa di muka bumi. Politik yang kita bicarakan adalah demi izzatul Islam wal muslimin, demi tegaknya hukum-hukum Allah. Tak tambahi, politik yang kita bicarakan ini adalah politik tentang betapa besarnya dosa riba. Politik yang kita bicarakan ini adalah politik betapa dolimnya penguasa bangsat bokne ancuk itu. Politik yang kita bicarakan ini adalah betapa besarnya dosa-dosa pemimpin yang tidak adil yang terhadap rakyat. Yaitu politik yang kita bicarakan adalah politik yang menegakkan kebenaran. Paham ra? Paham belum? Maunya nguntal enak, tidur enak gitu. Kelonan gitu. Kerja di ruang ber-AC gitu. Baca hadis perang ya. Rasulullah itu berpolitik dan berperang. Ingat, kita ulang, politik yang kita bicarakan adalah politik keadilan. Memerangi para musuh-musuh Allah yang mengkhianati kita, yang mencurangi kita, yang memperkosa ibu pertiwi kita, yang memperkosa anak gadis kita. Anak gadis maksudnya memperkosa masa depan ya. Ya kurang lebih seperti itu. Maka jangan pisahkan politik Islam dari dakwah, jangan pisahkan politik Islam dari ibadah dan muamalah kita. Jangan pisahkan politik Islam adalah strategi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Politik Islam adalah wadah muhasabah diri agar tidak terjajah. Lihat ini, kitabullah dilecehkan, ulama dihinakan, syariatnya dipermainkan, negeri ditergadaikan. Dari mana kita tahu itu semua? Ya, dari politik. Maka berpolitiklah dengan politik Islam, karena hanya dengan politik Islam yang akan menjaga marwah Islam dan bangsa, bukan politik sekuler, demokrasi, atau politik sosialis, komunisme, atau liberalisme, dan lain sebagainya, isme-isme yang lainnya itu. Barakallah. Salam politik, politik sehat, politik jujur, politik amar ma'ruf nahi munkar, politik bersyariat, politik syariat, politik syariah. Jadi bukan hanya bank aja syariah ya, politik syariah. Nanti kita buat karaoke syariah, kolam renang syariah, bioskop syariah. Jadi yang diputer kartun-kartun kartun-kartun dari Sanum itu Omar Hana. Barakallah. Wes, itu hanya sampingan, hanya selingan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan mau kita dijajah, maka syaratnya jangan merem politik, jangan buta politik, jangan anti dengan politik. Ya, barakallah.
Sahiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhol inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kau menemui musibah lalu